Hari ini Miss akan menjelaskan sifat-sifat operasi hitung dalam bentuk pecahan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat operasi hitung dalam bentuk operasi hitung bilangan cacah ataupun bilangan bulat. Nah, anak-anak pasti ingat kan 3 sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, sifat komutatif atau perpindahan tempat. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal-soal operasi hitung campuran dalam bentuk pecahan, tetapi dengan menggunakan ketiga sifat tersebut. Oke. Nah, di sini contoh soal dalam bentuk sifat komutatif. Di sini sudah Miss siapkan soalnya. Ada bentuk sifat asosiatif dan juga ada bentuk sifat distributif. Nah, di sini Miss akan menjelaskan satu persatu cara mengerjakan operasi hitung campuran bentuk pecahan dengan menggunakan sifat-sifat operasi. Oke, tetap ikuti video ini ya. Sekarang Miss akan menjelaskan contoh soal, yaitu dalam bentuk sifat komutatif atau penggunaan sifat komutatif. Nah, soal yang pertama, 5/8 tambah 2/8. Nah, kalau kita langsung mengerjakan 5/8 tambah 2/8 berarti hasilnya 7/8. Nah, kemudian kalau kita gunakan dengan sifat komutatif atau perpindahan tempat, 2/8 ditambah 5/8 tetap hasilnya 7/8. Berarti ternyata 5/8 tambah 2/8 sama dengan 2/8 tambah 5/8. Kemudian selanjutnya 1/4 ditambah 2/8. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan, ini karena penyebutnya tidak sama, berarti kita samakan dulu penyebutnya ke per 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2, baru dikali 1 itu hasilnya 2. Ini tetap itu hasilnya 4/8. Nah, kalau kita gunakan sifat komutatif, 2/8 ditambah 1/4 sama dengan ini per 8, ini tetap 2, terus di sini 4 dikali 2 itu sama dengan 8, berarti pembilang juga dikali 2, berarti ini, maka hasilnya 4/8. Oke, contoh selanjutnya 1/2/5 dikali 2/4. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 7/5 dikali 2/4 hasilnya pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, berarti 14/20. Nah, kalau kita gunakan sifat komutatif, kita pindahkan 2/4 dikali 1/2/5 sama dengan 2/4 dikali 7/5. Maka hasilnya adalah 14/20. Jadi terbukti 1/2/5 dikali 2/4 akan sama hasilnya 2/4 dikali 1/2/5. Nah, inilah contoh operasi hitung dengan menggunakan sifat komutatif. Sekarang bentuk sifat asosiatif. Nah, di sini ada soalnya. Buka kurung, setengah dikali 2/4 tutup kurung dikali 2/3. Nah, kalau kita langsung mengerjakannya, kita kerjakan terlebih dahulu dalam kurung. 1/2 dikali 2/4, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti hasilnya 2/8.
Kemudian kita kalikan dengan 2/3, maka hasilnya adalah 4/24. Nah, kemudian kalau kita gunakan pengelompokan, ini kita pindahkan salah satu ini, kita kelompokkan dulu 2/4 dengan 2/3. Apakah sama hasilnya? Kita buktikan. 1/2 dikali buka kurung 2/4 dikali 2/3. Nah, 1/2 dikali, ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti 4/12 sama dengan 1 kali 4, 4, 2 kali 12, 24. Jadi terbukti 1/2 dikali 2/3 dalam kurung dikali 2/3 akan sama dengan 1/2 dikali buka kurung 2/4 dikali 2/3. Jadi terbukti ya kalau ini akan sama hasilnya dengan pengerjaan yang seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, 4/5 ditambah 1/2 ditambah 1/6. Oke, kalau kita langsung mengerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, 4/5 ditambah, karena ini penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu penyebutnya ya. Berarti ini penyebut KPK 2 dan 6 itu 6. Oke. Di sini 2 kali 3 sama 6, berarti pembilang juga dikali 3. Sini 3, di sini tetap 1. Oke. 4/5 ditambah, kita jumlahkan 4/6. Kemudian lalu kita jumlahkan lagi. Ini penyebutnya belum sama, kita samakan penyebutnya KPK 5 dan 6 yaitu 30 ya. Nah, 5 kali berapa 30? 5 kali 6, berarti pembilang juga dikali 6 sama dengan 24. Nah, sekarang 6 kali 5 30, berarti 4 juga dikali 5 yaitu hasilnya 20. Maka hasilnya adalah 24 tambah 20, 44/30. Kemudian kita kelompokkan, kita gunakan sifat asosiatif. 4/5 dalam kurung ya, tambah 1/2 ditambah 1/6 kan sama hasilnya. Ini KPK-nya 10 ya. Terus 5 kali 2 10, berarti 4 juga dikali 2 8. Terus ini 5 ditambah 1/6. Terus kemudian kita jumlahkan 13/10 ditambah 1/6. Nah, kita cari KPK 10 dan 6, KPK-nya adalah 30. Nah, 30 itu adalah perkalian dari 10 kali 3, berarti 13 juga dikali 3, yaitu 39 ditambah 6 kali 5 30, berarti 1 juga kita kalikan 5. Hasilnya adalah 44/30. Jadi terbukti 4/5 ditambah buka kurung 1/2 ditambah 1/6 tutup kurung akan sama hasilnya. Buka kurung 4/5 tambah 1/2 tutup kurung ditambah 1/6, hasilnya 44/30. Kita masuk ke contoh soal dengan menggunakan sifat distributif. Nah, kalau kita kerjakan secara langsung, ini hasilnya 2/5. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Ini KPK 2 dan 4 yaitu 4. Nah, 2 kali 2 itu 4, berarti 1 juga dikali 2. Itu di sini 2, di sini tetap. Oke. 3/5 dikali 2 tambah 1, 3/4. Nah, hasilnya kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, yaitu 9/20. Oh, ini 2 ya. Maaf, 2
Jadi hasilnya 6/20. Oke, kita gunakan dengan sifat distributif. 2/5 dikali 1/2 ditambah 2/5 dikali 1/4. Nah, kita kerjakan satu-satu yang dalam kurung. Kita kalikan 2 kali 1 2, 5 kali 2 10, ditambah 2 kali 1 2, 5 kali 4 20. Berarti kita samakan penyebutnya. 10 dan 20, KPK 10 dan 20 yaitu 20. 10 kali berapa? 20 kali 2. Berarti yang pembilang juga dikali 2, 4. Kemudian karena ini penyebutnya sudah 20, ini tetap 2. Berarti hasilnya 6/20. Jadi terbukti 2/5 kali buka kurung setengah ditambah 1/4 tutup kurung akan sama hasilnya. Buka kurung 2/5 dikali 1/2 ditambah 2/5 kali 1/4 hasilnya 6/20. Oke, contoh yang terakhir kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita langsung mengurangkan. 5 dikurang 2 hasilnya 3/10 dikali 4/5, maka hasilnya adalah 12/50. Nah, kita gunakan sifat distributif. 5/10 dikali 4/5 dikurang 2/10 dikali 4/5. Nah, sekarang kita kalikan. Ini 5 kali 4 20. Pembilang penyebut kali penyebut yaitu 50. Kemudian dikurang 2 kali 4 8. Penyebut kali penyebut per 50. Sekarang kita kurangkan. 20 dikurang 8 hasilnya 12/50. Jadi terbukti 5/10 dikurang 2/10 dalam kurung kali 4/5 akan sama hasilnya, yaitu 5/10 dikali 4/5 dikurang 2/10 dikali 4/5, yaitu hasilnya 12/50. Oke, sampai di sini penjelasan Miss. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal yang Miss berikan di Google Classroom.